Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bidinil islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bi syari'atil islam. Amma ba'du. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya yang dimuliakan Allah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Ikhwan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti sholat maghrib dengan berjamaah, lanjut dengan taklim, yang mudah-mudahan rangkaian ini akan mendatangkan barokah buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah gampangkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, sebelum masuk materi kita, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk arwah ahli kubur kita, kakek, nenek, dan kedua orang tua kita, yang mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ini Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah luaskan alam kuburnya, diterima semua amal lainnya, dan juga alam kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Pun juga wabil khusus para arwah ahli kubur di wilayah kita ini, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah yang saya muliakan, masuk dalam materi kita dalam sebuah hadis rawahu Dailami an Adi bin Hatim. Hadis dari Imam Dailami dan juga ini hadis dari Imam Adi bin Hatim dalam kitab Mukhtar al-Ahadits Nabawiyah. Di sana dikatakan Rasul bersabda, sitatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan, menghapus amal-amal kebaikan kita. Nah ini nih, hati-hati. Ada 6 perkara yang bisa menghapus amal-amal kita yang tanpa kita sadari habis begitu saja. Ini yang kita khawatirkan. Makanya mudah-mudahan ini kita bahas jadi jadi pengingat bagi kita. Kalau kita lakukan ini, hati-hati amal kita hilang. Kalau kita lakukan ini, hati-hati amal kita habis. Dan sebenarnya kayak ini pernah saya bahas, ya. Tapi mudah-mudahan pada lupa begitu. Jadi supaya ingetin lagi gitu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita saling mengingatkan saja. Dalam hadis ini Rasul mengatakan ada 6 perkara yang bisa menghapus amal-amal kebaikan kita
Yang pertama adalah al-ishtighalu bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan aib-aib orang lain. Ini kita biasanya kalau ada aib diri kita, ini nggak kelihatan. Orang boleh jasa, tapi nggak kelihatan. Sedangkan aib orang lain sekecil apapun kelihatan banget. Ini bedanya nih, luar biasa ya. Jadi kalau aib yang ada di kita itu kayaknya gede banget, tapi nggak kelihatan. Pantas ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan jelas. Kan luar biasa. Gajah di pelupuk mata gede jasa nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan bisa kedele, bisa terlihat. Apa sebabnya? Sebabnya kita mencari aib orang lain, bukan cari aib sendiri. Segede apapun aib yang ada di hadapan kita, karena kita nggak melihat itu, nggak memperhatikan itu, seakan-akan kita nggak punya aib. Orang lain yang aibnya itu kecil, kita korek-korek. Nah, ini model semacam ini, ishtighal bi'uyubil khalqi, sibuk dengan memeriksa aib-aib orang lain. Ini gambaran bahwa orang tersebut amalnya dihapus oleh Allah. Naudzubillah min. Ini dalam kekerasannya, tanpa kita sadari, kita omongin aib orang lain, kita ceritakan, kita buka aib orang lain, itu sebenarnya kita sedang mengikis. Mengikis apa? Mengikis amaliyah-amaliyah kita selama kita hidup, itu semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin habis. Apa sebabnya? Sebabnya itu kita korek aib orang lain, sedangkan aib kita nggak pernah kedele, aib kita nggak pernah terlihat. Nah, lalu bagaimana Ustaz kalau misalkan ada orang yang ngomongin kita? Sudah, biarkan saja. Satu hari Imam Syafi'i dapat kabar, Tuan ada yang ngomongin. Apa jawab Imam Syafi'i? Membuka, Tuan, ada orang yang ngomongin Tuan di belakang Tuan. Apa jawab Imam Syafi'i? Alhamdulillah, berarti saya teh berwibawa gitu. Kenapa? Karena ngomongnya bukan di depan saya, ngomongnya di belakang saya gitu. Jadi kita menanggapi omongan orang lain itu dengan apa? Sudah, santai saja. Kenapa? Karena bisa jadi yang dia ngomongin kita itu bisa jadi berbalik nantinya ke mereka. Atau kita mengomongin aib orang lain nanti akan berbalik kepada kita. Inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan memeriksa aib orang lain sehingga aib diri kita ini nggak terlihat, dan tanpa kita sadari tercabut tuh amal-amal kebaikan kita sedikit demi sedikit dari apa yang kita ucapkan tadi, apa yang kita omongin tadi, apa yang kita ucap, apa yang kita korek-korek aib orang lain itu. Nah, ini jangan sampai. Nah, kan kalau ngomongin masalah agama kayaknya berat. Ngomongin masalah ilmu kayaknya capek. Tapi kalau udah ngomongin si A, brebel baik. Apalagi kalau misalkan orang ini adalah orang yang memang di apa istilahnya ya, orang yang sudah ya, makasih Pak PKM baru datang. Jadi ketika diomongin, emang orang ini adalah orang yang sering diomongin, Masya Allah, dia ini akan menjadi apa? Menjadi buah bibir tuh, menjadi buah bibir, menjadi omongan orang lain, diomongin lagi, diomongin lagi, diomongin lagi. Masya Allah. Setiap ada tempat dia ngomongnya si A. Setiap tempat ini ngomongnya si A. Ini ngomong si A. Di sini ngomong si A. Ya Allah, kapan berhentinya? Apakah ada model semacam itu? Ada, Pak. Di kampung saya itu ada model begitu. Padahal orang ini teh baik,
baiknya luar biasa. Cuman salahnya ya karena nggak pro saja gitu, nggak pro dengan pembangunan gitu, nggak pro dengan pembangunan ya sudah, nggak pro-nya bukan masalah itu, masalah yang lain gitu. Nah akhirnya apa? Sudah diomongin, masya Allah. Nah inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Karena mereka hanya melihat aib orang lain, tidak melihat aib diri sendiri. Inilah yang Rasul wanti-wanti. 6 perkara ini bukan semuanya harus terkumpul dalam seseorang, bukan. Salah satunya saja di antara 6 perkara itu habis amal kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama ini al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Yaitu apa? Sibuk dengan mengurusi aib-aib orang lain. Tadi solusi dari Imam Syafi'i ketika ada orang yang ngomongin kita, sudah, karena dia ngomongnya di belakang, anggap kita adalah orang yang berwibawa. Bahkan yang lebih unik itu Imam Sufyan Tsauri. Ketika ditanya, Tuan, ada orang yang ngejelek-jelekin Tuan, apa reaksi beliau? Reaksi beliau adalah beliau masak sayur, kemudian dia bawa, dia muat, dia taruh di dalam satu mangkok, kemudian dibawakan sayur itu kemana? Ke orang yang ngomongin. Apa sebabnya? Sebabnya orang itu sudah memberikan kebaikan. Kok begitu Ustaz? Iya. Karena ketika dia ngomongin kita, itu secara nggak langsung tadi berbalik kepada dia. Jadi kejelekan kita diambil oleh dia, kebaikan dia dikasih ke kita. Makanya bersyukur. Kata Imam Sufyan Tsauri, alhamdulillah kalau begitu sudah, nanti akan aku bawakan sayur. Dibawakan itu ke rumahnya. Mengucapkan terima kasih Bapak sudah menjelek-jeleki saya. Bersyukur. Nah orang yang semacam ini kaget ini. Ini ada apa kok datang-datang bawa sayur? Nah ini kayaknya di kampung kita nggak ada nih kayak begini nih. Nah, kalau ada kayaknya langsung kayak. Kayaknya yang enak tuh kalau udah ngomongin gitu kita nggak dengar tuh kayaknya kita keplak ya orang. Itu kan model-model kita itu, model emosian. Ini dia enggak langsung apa? Langsung bawakan sayur, kemudian dikasih, ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan kebaikan kepada saya. Artinya begini, hidup ini jangan dibalas kejelekan, jangan dibalas juga dengan kejelekan. Balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau berikan itu akan kembali kepadamu. Kejelekan pun juga kejelekan yang kamu lakukan itu pun juga akan kembali kepadamu. Jadi kalau misalkan kebaikan kita lakukan, maka akan balik juga kebaikan itu kepada kita. Nah kalau kejelekan juga ya balik juga kepada kita. Nah makanya yang pertama ini katakan Nabi, al-ishtighal bi'uyubil khalqi, hindari, jauhi. Kenapa? Bisa menghapus amal-amal kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, keras hati. Yang kedua ini yang bisa menghapus amal kita adalah keras hati, Pak. Qaswatul qalb. Masya Allah, orang kalau udah keras hatinya, nasihat bagaimanapun, siapapun yang memberikan nggak akan ngaruh, Pak. Kagak ngaruh pokoknya. Kiai besar pun tidak akan ngaruh kalau orang hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Mata mereka tertutup, kuping mereka tertutup, hati mereka tertutup. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada marad, ada penyakit. Makanya yang bisa mengeraskan hati itu adanya penyakit. Makanya kalau penyakit zohir mah gampang diobatin, keseleo gampang diurut, ya. Kemudian
Asam urat gampang. Kemudian kena luka gampang. Kena luka di kaki gampang diobati. Tapi kalau sudah masuknya ke dalam hati, penyakit yang ada di dalam hati, maka ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, qaswatul qalbi, hati yang keras, sulit untuk menerima hidayah, sulit untuk menerima nasihat. Coba Pak, mohon maaf, Abu Lahab saja, Abu Lahab itu enggak mendapatkan hidayah, padahal etate ponakannya sendiri. Ponakannya membawa risalah yang benar, kemudian kenabiannya sudah jelas, kerasulannya sudah jelas, tapi kenapa kok nggak mendapatkan hidayah juga? Khatamallahu ala qulubi, yaitu Allah sudah mengkhatam, sudah mengerakatkan hati tersebut, hati Abu Jahal tersebut, sehingga dia tidak akan menerima hidayah, tidak akan menerima nasihat, sekalipun ponakannya ini adalah orang benar. Dan sekalipun dia mengakui kenapa? Mengakui Muhammad ini adalah benar. Apa yang diucapkan Muhammad itu benar nyata. Tapi kenapa mereka enggak terbuka hatinya? Karena sudah tertutup mata hatinya. Apa yang menyebabkan mata hati tertutup? Nanti ada berikutnya, hubbud dunya. Nanti ada. Keras hati ini bisa menghapus daripada amal. Kok begitu Ustaz? Iya. Nah, kita punya amal kebaikan. Kemudian hati kita keras. Enggak bisa nerima nasihat. Enggak bisa masuk nasihat. Akhirnya apa? Akhirnya kita banyak menggunjing orang lain. Banyak mencemoohkan orang lain. Banyak merendahkan orang lain. Sebabnya apa? Hati yang keras. Nah, bahkan begini. Di dalam surat Al-Baqarah itu Allah kasih gambaran, Pak. Allah kasih gambaran. Gambarannya apa? Kalau hati sudah membatu, itu susah untuk mendapatkan hidayah. Tapi batu saja gitu. Allah gambarkan, batu saja itu terkena air, celat, bolong nggak, Pak? Bolong. Batu saja sekeras itu, tapi dengan kena air lembut, tes. Masya Allah, batu bisa bolong, Pak. Tapi kalau hati yang sudah membatu, tetesan embun bagaimanapun, nasihat bagaimanapun, dia tidak akan masuk, Pak. Contoh tuh banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Oke lah, itu jauh ke sana. Kita Pak ke sini. Sekarang nih, kenapa Allah khatam hati-hati orang-orang Yahudi? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah ditutup mata batinnya, ditutup mata hatinya, sehingga yang ada adalah kebencian, yang ada adalah ambisi, sehingga ingin menguasai. Kalau orang punya ambisi model semacam itu, nggak lama, Pak. Nggak lama, kekuasaannya nggak lama. Fir'aun, kan sekarang tinggal cerita doang. Ya Pak ya? Tapi gaya Fir'aun ada. Orangnya udah nggak ada, Pak. Fir'aunnya nggak ada, tapi gayanya ada. Ada nggak, Pak? Banyak nggak? Jangan disebut. Gaya kepemimpinan Fir'aun, gaya kepemimpinan Haman, gaya kepemimpinan Namrud, itu ada, Pak. Orangnya sudah nggak ada ribuan tahun yang lalu, tapi gayanya ada. Itu akan mengalir kemari, akan mengalir ke setiap zaman. Itu pasti ada dalam satu generasi, itu pasti ada semacam itu, model semacam itu ada. Nah, sekarang ini Allah sedang membuktikan bahwa katanya mereka orang kuat, katanya mereka negara hebat, ternyata Allah luluh lantahkan. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan kepada saudara-saudara kita muslim di Iran sana. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Saya tiap hari Pak ngeliatin itu. Ya. Saya lihatin ya Allah. Tapi kadang-kadang ada yang ini juga, yang namanya di YouTube ya. Kan itu banyak ininya, banyak hacker-hacker yang lain itu.
yang pro dengan online, yang pro dengan ini dan sebagainya. Itu banyak itu. Makanya kita harus banyak-banyak milih nih, Bang. Kayaknya rada-rada miring dikit nih beritanya, sudah kita jangan ambil gitu. Ya. Jadi kalau beritanya terkait dengan berita yang rada bagus, alhamdulillah nih kita bersyukur gitu. Nah, ini kan gambaran, Bang. Enggak ada kezaliman itu yang kekal, enggak ada. Pasti akan ada kehancuran pada waktunya. Nah, logikanya begini saja. Namrud itu kalau misalkan sampai sekarang dia dikasih hidup, mungkin modelnya kayak begitu. Fir'aun kalau misalkan dikasih panjang umurnya sampai saat ini, mungkin kita masuk dalam golongan-golongan mereka. Masya Allah, ternyata setiap generasi itu Allah akan cut itu. Allah akan habiskan tuh. Nih, generasi ini habis pada ini, ceritanya di sini. Ini habis gini sampai di sini, ini ceritanya sampai di sini. Begitu. Kan yang namanya film, Pak. Kita nonton film nih. Apakah harus berputar terus itu? Kayak dulu layar tancap gitu, kayak kita nonton layar tancap ya. Nonton layar tancap itu, apakah berputar terus itu? Apa namanya? Rollnya? Enggak, Pak. Dia akan berhenti, habis dia. Kan ada istilahnya terakhir itu the end. Ya, the end ya. Kalau ya selesai. Kalau dulu itu selesai, bukan the end lagi. Selesai. Ada lagi sampai jumpa. Ya, ada lagi to be continue. Nah, itu kata-kata semacam itu kan berarti menggambarkan sebuah cerita akan habis di akhir gitu. Lah kayak kita, Pak, ini kan kita ada akhirnya. Ada akhirnya nggak, Pak? Ada, kita ada akhirnya. Jangan mengharapkan kita sampai hidup selama-lamanya. Saya mau ya. Bapak mau hidup selama-lamanya? Kata yang buruk. Kenapa? Karena ketika yang lain udah pada mati, kita masih hidup. Ayo repot, siapa yang mau ngubur kita ntar? Jadi memang generasi itu pasti akan ada habisnya. Nah ini yang dianggap oleh orang-orang Israel yang mereka itu bahwa kami akan kekal, kami akan bahagia, kami akan hidup selamanya. Nggak akan, Pak. Yang namanya generasi itu pasti akan habis. Dan setiap 100 tahun akan ada namanya mujaddid. Setiap 100 tahun ada yang namanya perubahan. Nah ini mudah-mudahan akan terjadi perubahan. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena memang diprediksi oleh baginda Rasul ini sudah akhir zaman. Gitu. Sudah akhir zaman. Makanya kita hidup di akhir zaman. Bersyukur umat Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena satu, masanya pendek. Masa pendek, Pak. Masanya pendek. Umurnya juga pendek. Tapi amalnya, Masya Allah. Sekalipun umurnya pendek, tapi amalnya, Pak, itu akan terus mengalir. Logikanya begini. Kanjeng Nabi umurnya berapa? 63 tahun. Tapi sampai saat ini, kita masih menyebut nama beliau. Kita masih bersolawat kepada beliau. Ini menggambarkan panjang umur dari segi maknawi. Nabi udah 1400 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi sampai saat ini nama beliau masih kita sebut, nama beliau masih kita kumandangkan. Ketika kita baca sholawat, kita masih menyebutkan nama beliau. Makanya Allah tetapkan, Allah abadikan Muhammad, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini Allah abadikan Muhammad, Allah tidak akan mendatangkan azab kepada satu kaum di mana engkau masih ada pada mereka. Anta fihim, engkau masih ada pada mereka Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi jasad beliau sudah meninggal, tapi nama beliau sampai saat ini ada. Kita setiap habis sholat bersolawat, habis ngaji kita bersolawat, kita mau doa bersolawat. Supaya apa? Supaya tembus doa kita kepada Allah melalui wasilah solawat kepada kanjeng Nabi. Nah, inilah kalau orang nantinya kalau sudah qaswadul qulub, keras hati, nggak ada yang bisa menegur kecuali kekuasaan, kecuali kekerasan. Itu yang akan menegur mereka.
Khatamallah ala qulubil yahud. Allah telah mengkhatam hati-hati orang Yahudi. Ternyata Allah hancurkan mereka, Allah lemahkan mereka. Ternyata Pak punya satu sifat Pak. Orang Yahudi itu punya sifat. Sifatnya apa? Sifat adalah sifat takut, penakut Pak. Dan itu Allah berikan kepada mereka sifat takut itu. Coba, ketika dibom, mereka semuanya ketar-ketir. Ya, ini kan kita ngelihat ya, ini ketar-ketir. Tapi kalau orang-orang yang ada di Iran, yang ada di Palestina, mereka dibom, apakah mereka sedih? Enggak. Mana mereka banyak bertakbir? Apa gambaran mereka? Gambaran mereka ketika saya terkena bom, saya akan mati syahid. Begitu. Ini kan luar biasa. Itu motivasi yang menimbulkan pada mereka, Pak. Motivasi yang luar biasa. Nah, ini yang tidak ada nih, yang kurang dalam diri kita. Apa? Motivasi, giroh namanya. Giroh untuk apa? Giroh untuk berjuang. Nah, berjuangnya kita di mana, Ustaz? Berjuangnya kita adalah melawan hawa nafsu. Ini yang perlu kita perangi, Pak. Biarlah Iran memerangi Israel, kita sedang memerangi nafsu. Gitu. Antara lain apa cara memeranginya? Cara memeranginya adalah datang ke majelis taklim, datang ke pengajian, datang kita ke majelis-majelis taklim, datang kita ikut sholat berjamaah. Ini sebenarnya kita sedang memerangi hawa nafsu. Nafsu yang mana? Lawamah. Nafsu apa lagi? Ammarah. Lawamah, ammarah, itu nafsu yang dalam diri kita ini, itu yang harus diperangi. Nah, supaya apa? Supaya tidak qaswatul qalbi, supaya hati tidak keras, hati tidak keras, supaya hati tidak keras, itu perangi hawa nafsu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa hubbud dunya, cinta kepada dunia itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan kita. Tuhbitul a'mal, bisa menghabiskan amal-amal kita. Kenapa? Karena hubbud dunya. Nabi pernah katakan begini, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah induk daripada kesalahan. Ini yang tadi saya bilang bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu mereka mau menguasai tanah saudara-saudaranya, tanah punya orang-orang Palestina. Kenapa? Karena mereka hubbud dunia. Nah, ketika kita punya sifat hubbud dunia, cinta kepada dunia, mohok kepada dunia, maka sedikit demi sedikit amal kita akan tercabut. Apa sebabnya? Sebabnya begini. Kalau orang itu sudah hubbud dunia, itu berbagai macam cara dia lakukan. Yang ya kalau misalkan dia ini seorang politikus, pasti itu banyak menggunakan cara-cara yang tidak baik. Apa tujuannya? Tujuannya supaya menghasilkan ini, menghasilkan ini, menghasilkan ini. Kunci awalnya maka kenapa? Karena hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kenapa orang yang banyak korupsi, orang-orang koruptor itu adalah orang-orang yang memang mereka hubbud dunia. Nah, satu hari ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi. Ini hebatnya. Ya Rasul, saya ausini ya Rasul, diamalin. Dullani, dalam kitab Bulughul Maram itu dikatakan dullani ya Rasul, dullani ala amalin yuhibbuni Allah. Ya Rasul, tunjukkanlah kepada saya satu amalan yang saya itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Apa jawab Nabi? Hubbud az-zuhd. Jawab Nabi adalah izhad fid dunya yuhibbuk Allah. Kemudian yang kedua, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Yang pertama katakan
Kuncinya sih cuma satu, zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak terlalu mohon kepada dunia. Kebalikannya, hubudul dunia. Jadi orang yang hubud dunia, ini orang yang nggak punya sifat zuhud. Orang yang mempunyai sifat zuhud, ini tidak cinta kepada dunia. Tidak terlalu cinta kepada dunia. Bukan berarti dia nggak butuh dunia, bukan. Bukan kita berarti, wah berarti kalau begitu Ustaz, saya harus sholat terus Ustaz di masjid. Aduh, kalau tiap hari Pak bolak-balik sholat aja di masjid, kerja kagak, gawe kagak, cuma di masjid deh. Yang ada di rumah, yakin Pak, pendaringan pada pindah keluar, piring pada mental. Apa sebabnya? Sebabnya kan kita punya tanggungan. Bukan berarti zuhud itu meninggalkan dunia, bukan berarti itu. Nah, apa kata Kanjeng Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dalam dunia. Artinya kau butuh kepada dunia, tapi kau jangan diatur oleh dunia, gitu. Aturlah dunia, jangan kau diatur oleh dunia. Kalau kau diatur oleh dunia, dunia akan kamu kejar-kejar, dunia akan kamu cari. Tapi kalau kamu tidak butuh kepada dunia, dunia akan mencar kamu. Kan begitu. Orang yang ngejar dunia, Pak, itu persis kayak orang ngejar fata morgana. Syaraf namanya. Syaraf itu fata morgana. Jadi kalau misalkan dia kejar, seakan-akan di sana tuh ada air gitu. Dia kejar, enggak ada. Di sana enggak ada. Enggak ada. Itu fata morgana namanya. Nah, orang yang cinta kepada dunia, nih, orang yang cinta kepada dunia, ini akan membuat orang itu keras hati. Ini nih, nanti induknya nanti. Makanya dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu pokok dari kesalahan-kesalahan. Kemudian solusinya bagaimana? Rasul sampaikan tadi kepada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan cintai kamu. Satu. Yang kedua, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Artinya, zuhudlah kamu kepada manusia, tidak terlalu mohon, tidak terlalu butuh kepada dunia, pada manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Maka manusia akan menyenangi kamu. Pak, kalau kita ini butuh kepada seseorang, kita akan menjadi tawanan dia, Pak. Contoh begini saja. Saya pinjam uang sama Pak Haji 500 juta. Ya, keberian ya. Dikit aja lah, 50 juta saja. Saya pinjam sama Pak Haji 50 juta. Otomatis saya ini kan DP-DP, Pak. DP-DP itu naon ya? Apa ya? Andap asor gitu. Apalagi itu andap asor? Ya, berbaik. Kemudian juga kita mengharap gitu. Otomatis kapanpun beliau datang, ini pasti penghormatan kita luar biasa. Kenapa? Karena saya butuh sama beliau. Saya datang ke rumah beliau, otomatis saya kan harus baik-baik. Kalau perlu bawa sesuatu. Nah, kemudian kata beliau, sudah, ini Ustaz, bawa ini. Tolong kerjakan ini, tolong kerjakan ini, kerjakan ini. Pasti akan saya kerjakan, Pak. Kenapa? Saya butuh. Nah, ketika kita butuh kepada manusia, maka kita akan menjadi tawanan itu. Sayyidina Ali pernah mengatakan begini. Wahtaj fima indan nas, wahtaj fiman syi'ta, takun asiran. Butuhlah kamu kepada manusia, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Kita butuh kepada seseorang, maka kita akan menjadi bawahan dia. Makanya bagaimana caranya? Caranya adalah izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada manusia, maka manusia akan memuliakan kamu. Ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya, Pak ya. Artinya kita nggak terlalu butuh kepada manusia. Kalau misalkan memang suatu saat kita butuh, nah itu nanti ada yang namanya kita bertetangga, toleransi antar bertetangga, antar tetangga.
Jadi bagaimana? Inilah nanti disebut dengan kerahiman. Kita minta tolong sama ini, nah kemudian kita diberi, alhamdulillah. Nanti memang pasti Pak, yang namanya orang itu ketika kita butuh, sangat butuh kepada orang itu, kita akan menjadi tawanan. Makanya istri saya pernah sering bilang begini, udah Bi, kita bangun pondok, sudah bismillah saja, lillahi ta'ala, jangan terlalu mengharapkan kepada orang kaya. Kenapa? Kalau kita membangun pondok mengharapkan kepada orang kaya, maka kita akan jatuh martabatnya. Pikir saya, istri saya benar juga nih omongannya. Ternyata saya dinasihatin juga sama istri begitu. Sudah akhirnya orang kaya tetap mengalir begitu saja. Ketika dia mau butuh, ketika dia mau bantu saya, silahkan, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ketika dia bantu. Ketika tidak dibantu pun kita tetap bismillah, tetap berjalan. Pondok akan tetap berjalan. Nah inilah yang dikatakan bahwa izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada diri manusia, fi aidin nas, pada tangan manusia, pada kepunyaan manusia, maka kau akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Amin ya rabbal. Nah, kemudian jadi termasuk di antara amaliyah yang perbuatan yang bisa menghapus amal kita adalah hubul dunia, cinta kepada dunia. Yang ketiga, yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu. Orang kalau sudah malunya hilang, itu banyak pekerjaan yang dia lakukan. Kenapa orang korupsi? Karena dia nggak punya sifat malu. Mungkin malu kepada manusia sih, iya dia malu. Tapi malu kepada Allah, yang paling sulit itu malu kepada Allah. Kalau malu kepada manusia, bisa kita tameng, masih kita bisa perisai. Tapi kalau malu sama Allah, Masya Allah, Allah setiap saat lihat kita, setiap waktu lihat kita, setiap detik, setiap menit Allah lihat kita. Tapi kita nggak malu sama Dia, kita nggak malu sama Allah, Masya Allah. Nah, jadi qillatul haya, sedikit rasa malu, ini mempunyai apa? Menghapus ini malu yang ini Pak, malu yang bukan pada tempatnya gitu. Ya. Kalau kita gini, ada kan al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Malu yang mana? Malu kalau kita tidak melakukan ibadah, malu ketika kita nggak ikut ngaji, itu malu yang sesuai. Tapi kalau malu yang terkait dengan tadi, nggak punya sifat malu, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang negatif, ini yang dikatakan qillatul haya. Ya, dan ini yang akan bisa menghapuskan amal-amal kebaikan. Kemudian yang kelima, tulul amal, panjang angan-angan, Pak. Orang itu kalau sudah panjang angan-angan, hidupnya cuma jikalau. Hidup jikalau. Iya, hidupnya cuma jikalau, andai kata, seandainya, umpama, andai saja. Itu kalau hidupnya cuma jikalau, ya tulul amal, Pak. Akhirnya apa? Menjadi stres kelas tinggi jadinya, penghayal kelas berat. Sehingga orang mah sudah sampai ke bulan, kita mah masih berada di bawah saja. Ya. Orang mah sudah sampai tingkatan tinggi, kita mah masih di situ saja. Masih ngitung apa? Masih ngitung jikalau. Nah, ini jangan sampai, Pak. Kenapa? Karena orang yang tulul amal, ini dia sedikit demi sedikit amal diahnya, amal ibadah dia akan terhapus. Jadi ada ujung-ujungnya apa? Ujungnya orang itu akan males ibadah. Males ibadah, Pak. Kenapa? Karena hidupnya hanya mengharapkan jikalau saja. Jikalau, andai saja, umpama, andai kata. Itu saja yang dia wiridkan itu. Wiridnya, ya wirid jikalau. Ya. Nah ini kalau misalkan ini terjadi, katakan Nabi, itu salah satu di antara tuhbitul a'mal, yaitu perkara yang bisa menghapus amal-amal kebaikan kita. Yang terakhir, zalimun la yantahi, yaitu sering melakukan kezoliman.
Naudzubillah min. Ya, saudara-saudara kita yang mendapatkan kezoliman, yang mazlum, yang dizolimi, ini kan apa sebabnya? Sebabnya mereka ini adalah orang-orang yang dizolimi, dan orang-orang yang dizolimi itu doanya makbul indallah. Ya. Siapa yang menzalimi? Mereka orang-orang yang Yahudi, orang-orang Yahudi, orang Israel, itu yang menzalimi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dari doa mereka terkabul saat ini. Amin ya rabbal. Nah, makanya mudah-mudahan dengan wasilah kita bacakan doa untuk saudara-saudara kita, suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Iran, yang ada di sekitarnya, orang-orang muslim, muslimat, semuanya mudah-mudahan Allah selamatkan mereka semuanya. Yang kita di sini tenang, mudah-mudahan mereka juga di sana tenang. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah isya belum? Ya, baik, ada waktu. Hari ini yang Allah demikian dari materi kita malam ini, yaitu 6 perkara yang bisa menghapus, ya, ini sudah dijabarkan oleh Ustaz. Ya. Sampai di sini ada waktu kurang lebih 4 menit. Ada lagi dari jemaah, ada yang mau bertanya, kami silakan. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi perang media, jadi kita yang berada di tengah-tengah. Terus tapi namanya kita itu cenderung kepada si A atau si B. Itu kira-kira kita termasuk itu salah satu yang bagian gitu. Bagian dari yang kehilangan kita. Iya. Ketika kita berada di tengah-tengah di antara ini saja seperti sekarang ini yang ada. Memang gini Pak, media ini adalah yang sekarang ini luar biasa. Makanya katakannya Nabi nanti akan datang satu zaman, ya di akhir zaman itu fitnah, banyak fitnah yang akan datang, dan itu ternyata ya menyebar di media, banyak fitnah yang ya terkait ini dan itu dan sebagainya. Nah, sekarang ini kayak kita berada di tengah-tengah antara Israel dengan Iran yang sedang ya versus ya, sedang Iran dengan versus Israel. Nah, kita mau ambil jalan tengah yang mana? Nah, kalau misalkan kita ikut ini berarti ikut golongan ini. Ketika kita ikut ini golongan ini, bukan. Kita melihatnya begini. Kita melihat ini, saya ambil contoh ini saja Pak ya. Ketika kita melihat saudara kita Iran itu adalah sekalipun dia si A, pahamnya si A, tetap dia kan orang Islam. Kita melihat Islamnya itu, kita melihat mukmin, ya, kita sama-sama orang Islam. Nah, sekarang ini yang sedang diobok-obok itu adalah ingin menghancurkan Islam, Makanya Syekh Ali Khamenei itu beliau mengatakan bahwa umat Islam ini harus bersatu. Ya, umat Islam ini harus bersatu. Kenapa? Karena ini kita berjuang ini bukan hanya untuk negara itu saja, bukan, tapi untuk Islam. Nah, untuk kejayaan Islam. Nah, makanya ya kalau tidak salah ada selebaran dari pengurus Nahdlatul Ulama dan MUI kalau tidak salah, itu ketika kita sholat
tadi nih sholat Jumat itu untuk membacakan doa kunut nazilah. Nah itu, jadi ada informasi semacam itu setiap imam. Nah, tapi kita bacakan doa itu. Nah, kemudian apakah kita pro dengan ini masuk golongan itu? Kita melihatnya bukan dari segi fahamnya, tapi kita dari segi agamanya. Kita lihat dari segi agamanya. Kalau yang ini kan jelas nih, ya kita nggak ikut ke situ. Nah, kemudian kalau misalkan pada versi yang lain, kita harus ada di mana? Sudah, kita ambil jalan tengah saja. Ya, jadi kalau misalkan dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan bagi kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang meragukan bagi kita, sudah kita tinggalkan yang meragukan, kembali kepada yang tidak meragukan. Ya. Kemudian kita berada di mana? Kita ambil berjalan di tengah. Kita ambil jalan tengah-tengahnya saja. Nah, kemudian apakah nanti itu akan menghapus daripada amal-amal kita? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena kita punya komitmen bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, di tengah-tengah ya, ini ada umurun mustabihat, ada perkara yang samar. Nah, yang ini nih kita hindari. Ya. Kita ambil yang mana? Yang halalnya saja. Artinya yang baik kita ambil. Ya, gitu ya. Kita ambil dari tengahnya aja, Pak. Ya, insya Allah Allah selamatkan kita semuanya. Baik, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.